sejahtera untuk kita semua. Jadi pada saat ini kami dari Polrestabes Medan, Polsek Helvet, kita akan melaksanakan rilis untuk tujuannya mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar. Jadi untuk diketahui bahwa sekitar tanggal 23 dan 24 Maret 2019 telah terjadi aksi anarkis dari kelompok geng motor Esto yang dipimpin sama yang namanya Fernando Immanuel Sinurat alias Nando. Ini orangnya. Melakukan perbuatan pengeroyokan, melakukan perbuatan penganiayaan, pengerusakan terhadap barang juga yang terjadi di Jalan Gaputa Ujung depan Komplek Defensi Wan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan. Jadi ini kejadian sekitar 1 tahun yang lalu. Ada videonya, ada melempar. Jadi ini aksi biadab, aksi yang bukan orang yang normal yang dilakukan sama kelompok-kelompok yang motor Esto ini. Aksi ini berakibat kepada ada adik kita yang kemudian menjadi korban, yaitu Bribtu Luman Raja. Ini kondisi lagi dalam tindakan medis. Pasca tadi tindakan dari anarkis dari sekitar 30 orang kelompok geng motor yang diketuai sama dia nih. Ada beberapa luka cedera. Yang paling parah adalah adik kita ini cedera ada di kepala. Bisa kita lihat. Ini harus ditopang dengan alat bantu pernapasan. Video ini sempat viral di tahun tersebut. Kemudian dilakukan penyidikan oleh Satreskrim bersama dengan Polsek. 5 tersangka ditangkap, 13 ditetapkan sebagai DPO. Dalam proses pengembangannya, 3 dari DPO itu kemudian ditangkap oleh rekan-rekan dari Reskrim Polsek Helvetia, yaitu Fernando Immanuel Sinurat alias Nando, Ketua Geng Motor Esto, Daniel MT Sinurat, adiknya Jonathan Roy Putra Hutapea. Masih ada 10 lagi yang kita tetap cari. Kondisi korban sekarang nanti secara detail akan disampaikan oleh orang tua korban. Secara singkat, kondisi korban berada di salah satu keluarga kerabatnya di Pekanbaru. Masih dalam proses pemulihan. Jari tidak bisa seperti kita lurus lagi. Jari kau lurus nggak? Ya. Jari korban dia agak patah ya. Ya. Korban berjalan tidak bisa normal. Coba jalan. Oh, masih sehat ini ya. Siksa ya orang. Korban berjalan tidak bisa normal karena masih dalam proses pemulihan. Kakinya yang kiri harus geser, terkadang harus dipapah. Korban dengan kondisi seperti ini dalam perawatan tidak bisa kemudian meneruskan sekolah.
sehingga korban harus berhenti melanjutkan studinya. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengobatan ini besar, hampir sekitar 600 juta, ditanggung sama keluarga korban. Jadi ini gambaran aksi dari kelompok geng motor yang diketuai sama Fernando Immanuel Sinurat alias Nando, geng motor Esto. Coba nggak tahu? Oh, Nando. Ganteng bang. Ini ya. Ganteng nggak? Jadi terkait ini masih ada 10 lagi tersangka anggota geng motor Esto yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Kita akan tetap lakukan upaya pencarian dan kita akan tegakkan hukum tersebut. Proses penangkapan seperti biasa kita lakukan tindakan tegas, keras dan terukur kepada para tersangka. Setelah dilakukan tindakan tegas, keras dan terukur, para tersangka kemudian diobati. Sekarang bisa dilihat kondisinya. Coba jalan di tempat, kalian bisa ya? Jalan di tempat. Berbeda dengan kondisi dari anak kita, adik kita. Nanti kaitan sama kondisi korban terkini, nanti ada keluarga korban, kami kasih kesempatan. Dalam kesempatan ini kami juga mengimbau untuk kelompok-kelompok geng motor yang lain seperti Simple Life, Ranger, satu lagi apa? Station, Ekstasi. Gitu. Tolong kepada orang tua benar-benar perhatikan anak-anaknya. Jangan tergabung dengan kelompok-kelompok geng motor yang bisa melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang kemudian berakibat korban seperti anak kita, adik kita yang sampai sekarang harus berhenti sekolah, proses pemulihan masih berlanjut. Komitmen tetap kami akan tegas, tidak ada ampun, zero tolerance terhadap setiap kelompok geng motor yang melakukan aksi-aksi berujung kepada pelanggaran tidak pidana di wilayah hukum Polrestabes Medan. Ini yang bisa kami sampaikan, nanti kami kasih kesempatan kepada orang tua